Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanil kiram, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kali ini kita akan tetap mempelajari mufrodat kosakata bahasa Arab dengan cara mempraktekkan langsung di dalam menerjemahkan perkata kitab fikih Asy-Syafi'i matan Abu Syuja' yang telah kita pelajari sampai bab wasunanuhu dan sunah wudu. Bagi yang telah melihat dan mempelajari materi sebelumnya, maka kita akan mempelajari lanjutannya yang kemarin wajibatul wudu, atau di dalam kitab ini disebut furudul wudu. Di dalam kitab yang lain arkanul wudu, yang maknanya sama, yaitu hal-hal yang harus dilakukan di dalam wudu. Sekarang kita akan melanjutkan di paragraf yang sama, tetapi kita putus kemarin supaya tidak terlalu panjang. Yang kedua, supaya pelatihan kosakatanya lebih fokus. Kita lanjutkan. Dan saya mengingatkan untuk teman-teman selalu mengulangi secara lisan, tidak perlu ditulis. Yang penting aktif secara lisan, mengulangi saja supaya lancar membaca Arabnya dan lancar di dalam terjemah perkatanya. Wa dan sunanuhu, sunahnya, nyahu di sini kembali ke wudu. Dan sunah wudu, kata sunan ini jamak dari sunah. Jadi kalau sunah itu satu, kalau sunan itu sunah. Itu tulisannya sin, nun, dan tak marbutoh. Wa dan sunanuhu, sunahnya, yakni wudu. Asyratu, ada 10. Asya'a, hal atau bagian. Wa dan sunanuhu, sunahnya, yakni sunah wudu. Asyratu, ada 10. Asya'a, hal. Yang pertama, at-tasmiyatu, membaca bismillah. Wa dan ghuslu, mencuci. Al-kaffaini, 2 telapak tangan. Wa dan ghuslu, mencuci. Al-kaffaini, 2 telapak tangan. Qabla, sebelum. Idkhalihima, memasukkan keduanya, kedua telapak tangan. Al-ina'a, ke dalam bejana. Wa dan ghuslu, mencuci. Al-kaffaini, 2 telapak tangan. Qabla, sebelum. Idkhalihima, memasukkan keduanya. Al-ina'a, ke dalam bejana. Kita ulangi dari depan. Wa dan sunanuhu, sunahnya. Asyratu, ada 10. Asya'a, hal
atau bagian. Yang pertama, at-tasmiyatu, membaca basmalah. Wa dan ghuslu, mencuci. Al-kaffaini, dua telapak tangan. Qabla, sebelum. Idkhalihima, memasukkan keduanya, kedua telapak tangan. Al-ina'a, ke dalam bejana. Wa dan al-madmadatu, berkumur-kumur. Ini yang ketiga. Wa dan al-madmadatu, berkumur-kumur. Wa dan al-istinsyaku, menghirup air ke hidung lalu mengeluarkannya. Itu istinsyak. Kita mulai dari sunah wudu, langsung di intinya. Yang pertama, at-tasmiyatu, membaca basmalah atau membaca bismillah. Wa dan ghuslu, mencuci. Al-kaffaini, dua telapak tangan. Qabla, sebelum. Idkhalihima, memasukkan keduanya. Al-ina'a, bejana, dalam bejana. Wa dan al-madmadatu, berkumur-kumur. Wa dan al-istinsyaku, menghirup air ke hidung lalu mengeluarkannya. Berikutnya, wa dan mashu, mengusap. Jami'i, seluruh. Ar-ra'si, kepala. Wa dan mashu, mengusap. Jami'i, seluruh. Ar-ra'si, kepala. Nah, hal ini yang membedakan dengan pendapat Imam Ahmad dan Imam Malik. Jika beliau berdua memasukkan seluruh atau mengusap seluruh kepala di dalam furudul wudu, yang wajib dalam wudu, tetapi Imam Asy-Syafi'i beliau berpendapat mengusap seluruh kepala ini merupakan sunnah, sementara wajibnya hanya mengusap sebagian kepala. Wa dan mashu, mengusap. Al-udunaini, dua telinga. Wa dan mashu, mengusap. Al-udunaini, dua telinga. Dhahirihima, bagian luar keduanya. Wa dan batinihima, bagian dalam keduanya. Bima'in, dengan air. Jadidin, yang baru. Boleh mengusap telinga dengan air yang dilanjutkan dari mengusap kepala, tetapi sunnah menurut Imam Asy-Syafi'i adalah menggunakan air yang baru. Itu sunnah. Kita ulangi dari baris yang kedua ini saja ya. Wa dan madmadatu, berkumur-kumur. Wa dan al-istinsyaku, menghirup air ke hidung lalu mengeluarkannya.
Wa dan mashu mengusap jami'i seluruh ar-ra'si kepala. Wa dan mashu mengusap al-udunaini dua telinga dohirihima bagian luar keduanya, kedua telinga. Wa dan batinihima bagian dalam keduanya. Bima'in dengan air jadidin yang baru. Wa dan takhlilu mengusap, menyela-nyela di antara al-lihyati jenggot. Wa dan takhlilu menyela-nyela al-lihyati jenggot al-kassati yang lebat. Tadi yang punya jenggot lembab maka disunahkan jenggotnya dipegang-pegang di sela-sela sehingga bagian dalamnya ikut basah. Lanjut, wa dan takhlilu menyela-nyela asabi'i jari-jari. Wa dan tahlilu menyela-nyela di antara asabi'i jari-jari al-yadaini dua tangan. Wa dan ar-rijlaini dua kaki. Menyela-nyela jari di antara dua jari yang ada di kaki maupun yang ada di tangan. Ini bagian dari sunnah wudu. Kita ulangi dari mengusap telinga ya. Wa dan mashu mengusap al-udunaini dua telinga zahirihima bagian luar keduanya. Wa dan batinihima bagian dalam keduanya. Bima'in dengan air jadidin yang baru. Wa dan takhlilu menyela-nyela al-lihyati jenggot al-kassati yang lebat. Wa dan takhlilu menyela-nyela membasuh bagian di antara asabi'i jari-jari al-yadaini dua tangan. Wa dan ar-rijlaini dua kaki. Berikutnya wa dan takdimu mendahulukan al-yumna bagian kanan dari anggota wudu, baik tangan, telinga, kaki yang berpasang-pasang ini didahulukan bagian kanan, bagian dari sunnah wudu. Wa dan takdimu mendahulukan al-yumna bagian kanan ala atas al-yusra bagian kiri, bagian anggota tubuh yang kiri. Wa dan at-taharatu membersihkan bagian-bagian anggota tubuh tadi
salasan 3 kali, salasan 3 kali. Berarti kita cukup membasuh wajah sekali. Tetapi kalau 3 kali sunnah. Wal muwalatu, dan bersegera membasuh bagian wudhu selanjutnya sebelum bagian yang kita basuh sebelumnya kering. Ini mualah. Mualah itu istilah di dalam wudhu yang kita ketika membasuh tangan kemudian mau membasuh wajah, jangan sampai tangan kering baru membasuh wajah. Maka sunnahnya bersegera saja setelah tangan wajah. Jangan sampai tangan kering baru membasuh wajah. Nah, ini tidak diperkenankan. Ini yang dimaksud al-muwalatu. Dan ini hal atau 10 hal sunnah di dalam wudhu. Silakan diulang-ulang, baik cara membaca Arabnya dan terjemah perkataannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.